Oke, lalu sob, kembali lagi bersama gue Cemot. So keren di kanal di Cemot X Shoot. Yes, di vlog kali ini si Cemot bakalan bahas sebuah mobil yang gak asing lagi bagi si Cemot. Yes, karena apa? Di bahasan mobil kali ini, di vlog kali ini kita bakal bahas lagi sebuah Honda Accord Maestro. Tapi tentunya pasti beda dengan vlog yang sebelumnya, karena Honda Accord Maestro ini Honda Accord Maestro yang sangat langka di Indonesia. Apa? Pasti kalian udah tahu banget, yaitu Honda Accord Maestro All-Wheel Steering. Oke, kenapa ini disebut langka? Karena mobil ini cuma 1 tahun saja beredar di Indonesia, dan itu pun nggak banyak karena hanya diproduksi pada tahun 91 saja. Oke, kita bahas dulu sedikit tentang sejarahnya Honda Accord Maestro All-Wheel Steering ini. Mulai diproduksi pada tahun 90 di Jepang sana, dan mulai dijual ke Indonesia pada tahun 91. Oke, dari bentuk bodinya ini masih menggunakan Honda Accord Maestro generasi pertama di tahun 90 atau 91. Yes, seperti ini. Tapi untuk mesinnya berbeda. Karena apa? Honda Accord Maestro mesinnya menggunakan injeksi tapi belum VTEC, masih PJM FI. Dan itu hanya di Accord Maestro All-Wheel Steering ya. Dan di Accord Maestro yang datang ke Indonesia pada tahun 91 itu masih belum injeksi, masih karburator. Masih dengan kapasitas mesin yang sama, yaitu 2000 cc SOHC. Oke, itu sedikit sejarahnya tentang mobil ini. Faktanya mobil ini sudah banyak beredar di YouTube. Yes, karena banyak YouTuber lain sudah pernah mereview mobil ini ya. Tapi sekarang mobilnya itu udah pindah tangan. Dan sama owner yang selanjutnya ini sudah dimodifikasi lagi. Yes, karena apa? Mungkin yang kalian pernah nonton mobil ini sebelum-sebelumnya itu masih menggunakan mesin F23. Nah, di sekarang ini sama owner barunya sudah diganti mesin lagi. Sudah di swap engine lagi menjadi F20. Dan itu adalah sebuah mesin originalnya Honda Accord Maestro di trim yang paling tinggi dan hanya dijual di Jepang sana. Oke, penasaran? Nanti kita bakal cek under the hood-nya. Tapi sebelum itu, kita mau review dulu dari depannya dulu. Dari bagian eksterior depannya dulu. Oke, langsung aja yuk. Kita mulai dari bagian depannya dulu nih. Oke, kalau kalian mau lihat mobil Accord Maestro yang trimnya paling tinggi, kelasnya paling tinggi di Jepang sana, lihat aja mobil ini karena ini sama. Jadi si owner yang barunya mengupgrade mobilnya jadi semakin JDM. Dari mulai headlampnya dulu ya. Ini headlampnya menggunakan headlamp one piece yang ada di Jepang sana. Di tepiannya ada chrome, itu sudah digunakan dari owner sebelumnya. Dan tepian chrome di sisi headlamp yang one piece ini menjadi sama ratakan dengan grill yang di bagian tengahnya. Jadi serasa tuh menyatu dari headlamp ke grill tengahnya itu. Ke bawahnya lagi di sini ada parking pool. Ownernya sudah mengupgrade lagi menjadi ada parking poolnya. Itu apa gunanya? Karena dulu nggak ada sensor. Jadi cara kerjanya itu di dalam ada tombol buat mengaktifkannya, diaktifkan ini ke atas. Oke, jadi parking pool ini gunanya untuk apa? Saat ketika kita parkir, melihat sisi depan kiri mobilnya jaraknya dengan menggunakan parking pool ini. Oke, kita turun lagi ke bawahnya. Di sini ada disc bumper yang udah chrome. So, body semuanya menggunakan chrome. Dan yang ada di Indonesia itu nggak ada. Ini hanya ada di pasar Jepang aja. Lagi ke bawahnya, di sini ada intersection yang gede banget. Dan ini adalah sebuah lampu ya. Di sisi kiri dan sisi kanan, intersection ini ada. Jadi nggak cuma hanya di kiri ya. Kayak parking pool ini cuma ada di kiri kan. Nah, kalau ini intersection ada kiri kanan. Itu penggunaannya buat memudahkan kita saat berjalan di gang sempit, ketika cahaya kurang atau bisa bilang di malam hari lah ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke pinggirnya. Di sini ada lampu sein dan juga fog lamp. Ini sudah di-upgrade ke Jepang. Oke, kita maju lagi ke bagian tengahnya karena bumper ini sudah menggunakan bumper versi luar atau versi Jepang tepatnya. Jadi di bagian tatakan plat nomornya pun seperti biasa, karena di Jepang itu pendek, jadi pasti ininya pendek. Dan kalau yang ada di Indonesia itu lempeng aja, lurus aja, nggak ada lakukan buat tatakan plat nomor. Keren ya? Oke, kita ke pinggirnya ya. Ini di bagian pinggirnya yang terlihat sekali di sini ada velg yang berwarna putih ya.
dengan ring 15 dibalut ban BF Goodrich 185 per 65, dan ini velgnya menggunakan Integra DC2. Dan ternyata saya juga baru tahu ternyata Integra DC2 itu PCD-nya sama kayak Accord Maestro, yaitu 4 kali 114. Oke, kita mundur ke belakangnya. Di sini ada spion yang udah retract, nanti kita lihat di interiornya. Dan di bawahnya di sini ada side body molding yang masih sama menyatu seperti yang ada di list bumper dengan menggunakan accent chrome di tengahnya. Dan di bawahnya ada side skirt yang ini custom. Setelah di bawahnya selesai, kita lihat ke atasnya. Di sini ada door visor, dan door visor ini edisional ya, tapi ini Honda Access. Karena di Indonesia itu nggak ada door visornya sebenarnya. Oke, dan di akhir pinggirnya si Accord Maestro ini yang spesialnya itu apa? Di mudguardnya. Karena apa? Mudguard di Honda Accord Maestro yang kita review kali ini menggunakan mudguard yang original Jepang. Apa perbedaannya dengan yang ada di Indonesia? Yang versi Jepangnya itu tulisannya emboss. Oke, ini di bagian belakangnya Honda Accord Maestro 4WS. Dari atasnya dulu, di sini ada stiker kaca yang bertuliskan Maestro Accord Limited PJMFI 4WS. Lalu kita ke belakangnya lagi, di sini ada spoiler. Dan yang ada di Indonesia itu, atau yang dijual di Indonesia itu nggak ada spoilernya. Adapun Koito, tapi bentuknya bulat, nggak seperti ini. Jadi ini original Honda Accord Maestro SIT, atau trim yang paling tinggi di Jepang. Oke, setelah kita membahas spoilernya, kita turun lagi ke bawah. Di sini ada emblem Honda yang pastinya ini udah diganti ya, bukan original Honda Accord Maestro-nya. Ini menggunakan emblem yang ada di Jepang sana. Lalu di bagian bawahnya, di sini ada brake lamp yang diganti juga, karena di depannya tadi kita lihat ada headlamp yang one piece dan di tepiannya ada chrome. Di belakangnya pun sama, ini stop lampnya ada chrome di tepian stop lampnya. Dan ini menggunakan stop lamp coupe yang ada di Jepang sana. Nah, kalau kalian lihat video kita yang sebelumnya membahas tentang Honda Accord Maestro itu sama menggunakan stop lamp atau bagasinya Honda Accord Maestro coupe yang ada di Jepang sana, tapi itu yang non chrome. Kalau ini ada yang chrome-nya. Keren nggak? Sebelum kita masuk ke interior, kita ada yang kelupaan nih. Oke, ini yang sangat menarik, guys, karena perbedaannya di sini yang sangat signifikan adalah di undercarriage bagian belakangnya. Karena di sini menggunakan all-wheel steering, jadi di suspensi belakangnya itu ada semacam seperti gardan ya. Dari sektor kaki-kaki belakangnya itu berbeda, dari mulai sayap, tie rod, atau sampai ball joint itu beda dengan yang ada di Indonesia. Lumayan susah banget spare partnya kalau sampai itu yang rusak. Dan di hal yang paling kecil pun, seperti bearing, ketika kita mau mengganti bearing roda, itu berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kalau kalian mau meminang satu buah Honda Accord all-wheel steering, harus siap mencari spare part yang langka itu. Oke, langsung kita masuk ke interiornya. Oke, ini adalah interior dari sebuah Honda Accord Maestro all-wheel steering. Jadi si ownernya juga menambahkan perintilan interior yang ada di Jepang sana. Mungkin salah satunya adalah speedometernya. Ini speedometernya menggunakan Honda Accord Maestro yang ada di Jepang sana. Perbedaannya apa dengan yang ada di Indonesia? Jika di Indonesia itu speed limitnya 220, kalau di sini cuma 180. Wah, lebih gede kita ya daripada di Jepang sana. Dan instrumen clusternya cukup lengkap ya untuk yang versi Jepang. Cluster instrumennya itu di versi Jepangnya ada SRS airbag, ada cruise control, dan juga katalis. Oke, dan ini lampunya lucu sih. Jadi kalau kita nyalain lampu senjanya, wah semuanya kelihatan. Dan yang berbeda dari 4WS ini di bagian center clusternya. Karena apa? Di center clusternya agak sedikit ke atas dibandingkan dengan Honda Accord Maestro biasa yang ada di Indonesia. Karena ada penggerak di bawahnya, yaitu as yang menghubungkan untuk steering bagian roda belakangnya ya. Oke, ini yang menarik ya di sini di bagian asbaknya. Kalau yang ada di Indonesia itu asbaknya itu di bawah laci dan cara membukanya itu ditarik.
Dan kalau yang versi all wheel steering itu karena di sininya menggembung ke atas, jadi dipindahkan ke bagian bawah. Dan cara membukanya itu dengan cara dicungkil gitu ya, nggak ditarik gitu. Oke, dan yang si Cemot penasaran di sini, yang paling menarik di mata si Cemot di sini bukan hanya dari lampu klaster instrumennya, tapi juga di bagian transmisi maticnya ya. Karena apa di sini transmisi maticnya ini ada kunci lagi. Dan ini katanya untuk keamanan ya, untuk safety ya pastinya. Jadi jika kunci ini kita masukin ke sini, mobil ini tidak bisa bergerak transmisinya dari P ke manapun, hanya di P saja. Dan jika kita tekan, kita masukin kuncinya, maka ini bisa ditarik ke bagian netral dan yang lainnya. Oke, dan selain itu juga di sini di bagian center clusternya masih ya sudah ada tombol pull ya untuk parking pull yang tadi, dan juga ada half atau antena ya. Dan ini fungsinya untuk apa? Jika kita menggunakan antenanya atau kita menggunakan radio, antenanya itu pasti ke atas naik. Dan jika kalau di kecepatan tinggi atau di tol, kita nyalakan tombol half ini, maka si antena akan setengah turun. Ya mungkin takutnya patah. Jadi tombol ini bisa difungsikan untuk itu. Dan di belakang center clusternya ada armrest yang udah senada dengan joknya. Dan yang paling menarik di bagian internalnya pun ada di bagian paling belakangnya. Di dekat kaca itu ada air freshener. Itu Honda Access. Dan itu gunanya untuk menyaring udara di dalam kabin. Ini underhood dari Honda Accord Maestro All Wheel Steering yang kita bahas kali ini. Dan mesinnya udah 2 kali naik haji ya. Yang pertama diganti sama F23 miliknya Odyssey atau S86 kalau di Indonesia. Dan diganti lagi sama pemilik yang barunya menggunakan mesin trim tertinggi di Jepang untuk Honda Accord Maestro, yaitu SIT. Dan ini bentukannya kayak gini. Dan kalau kalian Honda enthusiast, lihat mesin ini kayak mesin Civic Wonder atau CRX generasi pertama, atau lebih jelasnya mesin DC. Keren banget. Dan di Wikipedia kita lihat literasinya, mesin ini mampu menghasilkan tenaga 150 horsepower dengan torsi 185 Nm. Dan bentukan mesinnya menurut saya keren banget sih. Soalnya jarang lah. Sekarang kan swap engine Honda tuh udah nggak ada yang pakai swap yang kayak gini ya. Kebanyakan menggunakan seri B atau mungkin seri K yang sekarang lagi rame. Dan ini mesin legend nih. Keren. Oke. Dan untuk di bagian mesinnya, saya nggak bakal bahas lebih jauh. Cuma segitu aja. Dan ini mesinnya keren banget. Legendaris banget. Oke, mungkin saya mau tutup aja vlognya. Kali ini membahas tentang Honda Accord Maestro All Wheel Steering yang keren banget pokoknya. Ingat kata Cemot, jangan tumbang karena hujatan, jangan terbang karena pujian. Banggalah atas hasil kerja keras kalian bangun mobil kalian. Gue Cemot pamit mundur, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Salam entusias.